Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita sudah senantiasa diberikan kenikmatan, yaitu salah satunya kenikmatan sehat, sehingga kita bisa ada di tempat ini untuk membedah salah satu karya dari Al Ustadz Iwan Permana yang sekarang ada di sini, berkesempatan hadir di sini. Kita akan membedah buku Hadis Ahkam Ekonomi. Insya Allah akan dibedah oleh beliau. Sebelum lanjut ke sesi bedah buku, alangkah baiknya kita perkenalkan dulu beliau itu siapa. Saya akan baca CV beliau. Nama lengkap Ustadz Iwan Permana SYMESY. Tempat tanggal lahir Bandung 11 November 1987. Jenis kelamin laki-laki, agama Islam. Alamat Jalan Cibaduyut, Gang TPRI RT 1 RW 1, Kelurahan Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nomor telepon 085 722 163444. Email iwanperman4@gmail.com. Riwayat pendidikan SD SDN Cibaduyut 4 tahun 1995 sampai tahun 2000. Ibtidaiyah Yayasan Miftahul Jannah tahun 1998 tahun 2000 sampai tahun 2000. Tajiziyah Pesantren Persis 1 Bandung tahun 2000 sampai 2001. MTS Sanawiyah atau Sanawiyah PPI 1 Bandung 2001 sampai 2003. MA atau Mualimin PPI 1 Bandung 2003 sampai 2006. Untuk S1 Fakultas Syariah Unisba 2007 sampai 2011. S2 Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 2013 sampai 2015. Untuk S3 Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 2018 sampai sekarang. Itu Ustadz untuk riwayat pendidikan. Untuk riwayat pekerjaan, kebetulan beliau jadi dosen Prodi Ekonomi Syariah STAI Persis Bandung tahun 2015 sampai dengan sekarang. Untuk pekerjaan atau status kerja beliau juga mendoseni di universitas atau perguruan tinggi di Jawa Barat. Untuk riwayat organisasi, kita sebutkan analis i3 konsultan tahun 2020 sampai dengan sekarang. Terus yang kedua Departemen Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Syariah atau MES Masyarakat Ekonomi Syariah Jawa Barat tahun 2019 sampai dengan sekarang. Terus bidang kerjasama dan PKM Pordebi Forum Dosen Ekonomi dan Bisnis Islam Korwil Jawa Barat tahun 2017 sampai dengan sekarang. Nah, ini untuk karya ilmiah. Beliau suka menulis jurnal. Banyak ini jurnal nasional. Salah satunya penerapan kaidah-kaidah fikih dalam transaksi ekonomi di lembaga keuangan syariah. Yang kedua, Jurnal Nasional Teori Penawaran dalam Ekonomi Islam, itu tahun 2020. Konsep dan implementasi nisbah pada akad mudorobah di lembaga keuangan syariah, itu tahun 2018 ya Ustaz. Untuk karya terbaru Al Ustadz, yaitu beliau baru membuat satu buku Ustadz ya. Dan next akan membuat atau menerbitkan beberapa buku lagi. Ya, ini salah satunya yang sudah diterbitkan, yaitu ada Hadis Ahkam Ekonomi. Ini diterbitkan tahun 2020. Nah, ini yang terbaru kita akan
bahas pada kesempatan kali ini ya gitu. Siap Ustaz. Nah, maka untuk lebih lanjutnya saya akan bertanya-tanya tentang gimana sih awal mulanya Al Ustadz bisa membuat satu karya yang spesial ini ya, yang berjudul Hadis Ahkam Ekonomi. Saya akan bertanya dari mungkin apa sih latar belakang atau motivasi Ustadz menulis buku Hadis Ahkam Ekonomi. Monggo Ustadz dijawab. Ya. Terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih nih kepada tim dari Labs Taipei ya yang berkenan membahas, membedah buku yang baru terbit ya pada bulan awal Oktober, yaitu buku Hadis Ahkam Ekonomi. Mengenai latar belakang penulisan ya atau motivasi buku ini ditulis, yang pertama karena saya sejak 2015 itu terutama di Taipei ya itu memegang mata kuliah hadis-hadis ekonomi ya. Nah, jadi kurang lebih 4 tahun memegang mata kuliah hadis-hadis ekonomi dan menggunakan buku ya dari hadis-hadis ekonomi, buku milik orang lain itu ya. Ada 4 buku yang sudah saat ini ada buku-buku hadis ekonomi itu saya hitung ada 4. Nah, saya tiap kelas membawa 4 sampai 5 buku itu. Nah, dirasakan saya lumayan ribet juga nih gitu. Akhirnya saya berinisiatif untuk mengumpulkan semua literatur ya, literatur hadis-hadis ekonomi yang kemudian saya susun, saya lengkapi apa yang tidak ada dalam buku mereka, saya lengkapi sehingga menjadi sebuah buku yang saat ini ada di hadapan kita ya, buku Hadis Ahkam Ekonomi. Jadi saya ke kelas itu sekarang tidak perlu bawa-bawa banyak-banyak buku ya tentang hadis-hadis ekonomi. Ada di sini semua. Cukup bawa satu itu sudah memuat semua materi hadis-hadis ekonomi yang ada di buku-buku lain dengan buku Hadis Ahkam Ekonomi ini gitu. Itu mungkin latar belakang motivasi penulisan. Yang kedua, motivasinya ya kewajiban dosen itu kan selain pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat itu ada penelitian ya. Jadi selain mengajar, selain pengabdian kepada masyarakat itu harus ada penelitian untuk memenuhi syarat atau untuk jabatan fungsional ya. Jadi itu kewajiban dosen mengejar jabatan fungsional dari mulai asisten ahli terus untuk jadi guru besar itu kan ada harus sekian harus mengumpulkan penelitian dan sebagainya begitu. Itu mungkin untuk yang pertama mengenai latar belakang ya, motivasi menulis. Oh ya, jadi begitu ya. Ya untuk untuk yang kedua Ustadz, mungkin apa sih uraian materi pembahasan dari buku ini gitu? Isinya ya. Isinya. Buku ini membahas tentang hadis-hadis hukum ya, sehingga saya beri nama Hadis Ahkam ini. Buku ini Hadis Ahkam karena memang berisi tentang hadis-hadis hukum yang berkaitan dengan ekonomi itu sendiri. Itu. Dan kelengkapan dari buku ini, orang lain membuat buku hadis ekonomi, mereka mencantumkan hadis-hadis saja, sehingga orang awam sulit untuk memahami ini hadis tentang apa sih begitu. Kalau buku ini, jadi sebelum saya mencantumkan hadis itu, saya uraikan dulu mengenai konsep dari sebuah apakah itu akad dalam ekonomi atau konsep ekonomi itu sendiri saya uraikan bahasanya dari mulai konsep sampai kepada hadis-hadisnya di akhir baru membahas hadis-hadisnya, sehingga si pembaca ya bahkan orang awam pun ya, karena saya di akhir itu saya saya kumpulkan itu literatur kemudian juga pendapat-pendapat mulai dari ulama-ulama mutaqaddimin sampai ulama-ulama kontemporer, saya cantumkan pendapat-pendapat mereka mengenai konsep bahasan dalam ekonomi tersebut. Di akhir saya simpulkan menggunakan bahasa yang ringan sehingga si pembaca bisa memahaminya begitu dengan bahasa Indonesia yang mudah, dan dilengkapi di akhir
oleh hadis-hadis tersebut yang berkaitan dengan materi tersebut. Adapun isi-isi materinya ini saya kira sangat komprehensif buku ini karena membahas dari hulu sampai hilir ya, dalam arti dari mulai bahasan ekonomi dari awal sampai akhir itu dibahas. Pertama mulai dari bahasan harta dan kepemilikan, itu kan berawal dari situ ya, bahasan ekonomi, bahasan harta, al-mal, hakul milki itu dibahas. Mulai harta, konsep kepemilikan, kemudian hadis-hadisnya. Kemudian masuk kepada masalah bahasan jual beli ya. Mulai dari bahasan al-buyu ya, konsepnya jelaskan, hadis-hadisnya yang berkaitan dengan hukumnya, dan sampai praktek di lembaga keuangan syariahnya. Baik bank ataupun non-bank, semisal misalnya menjadi bermetamorfosa dari al-buyu menjadi murabahah ya di lembaga keuangan syariah. Nah, itu dibahas bagaimana konsep murabahah dan hadis-hadis yang menunjang terhadap keabsahan dari akad murabahah itu. Sampai ke detail ya, model-model jual belinya itu juga dibahas. Ada jual beli istisna, jual beli salam, itu jadi kelumit tentang jual beli terbahas dalam buku ini. Kemudian juga masuk bahasanya ke dalam bahasan tentang pinjam meminjam ya, ariyah. Jadi pinjam meminjam ini dua model, ada ariyah, ada juga qard hasan ya, qardun hasan. Jadi qardun hasan itu pinjaman murni ya, jadi bukan komersil tetapi itu adalah pinjaman sosial ya, di mana si pemberi pinjam ya, lembaga keuangan syariah itu tidak bersifat komersil, tidak mengambil keuntungan dari nasabah, tetapi benar memang membantu. Jadi qard hasan terbahas, ariyah pun juga dibahas. Kemudian juga yang paling cukup banyak bahasan yang paling banyak itu tentang kerjasama dalam bisnis ya, atau biasa kita kenal ya, kerjasama dalam bisnis ini ada dua model ya skemanya. Pertama model mudorobah ya, kirod, ada juga syirkah atau musyarakah. Nah, itu dibahas detail tentang kerjasama bisnis tersebut, mulai dari konsepnya sampai persyaratannya sampai hal-hal yang bersifat khilafiyahnya itu terbahas ya. Sampai kalau dalam bahasan mudorobah itu dibahas juga kerjasama bisnis atau mudorobah di bidang pertanian terbahas itu ya, muzaroah. Muzaroah, musakoh, muhobaroh, model kerjasama di bidang pertanian. Misalnya modal dari si sahibul mal berapa, si mudorib ya petani berapa. Kalau misalnya si mudorib mengeluarkan modal jadi berapa. Kemudian kalau terjadi gagal panen itu terbahas. Kalau terjadi gagal panen yang bertanggung jawab siapa ya gitu. Kalau dalam fatwa DSN MUI itu kan ditanggung oleh sahibul mal. Tetapi dilihat konteksnya dulu ini, bahasan hadisnya yang menarik di situ. Ketika melakukan kajian hadis-hadis, maka tidak langsung ketika terjadi kerugian oleh sahibul mal, tetapi dilihat konteks dari kegagalan panen tersebut. Apakah memang bencana alam ya yang membuat gagal panen, atau memang karena kelalaian dari si mudorib ya. Nah, itu nanti berbeda konteks siapa yang harus bertanggung jawab gitu. Yang pada akhirnya nanti dalam masalah kericuhan dalam kerjasama bisnis itu dibawa ke ranah otoritas ya, pengadilan agama untuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah saat ini ya. Ada hadisnya al-sulhu, itu perdamaian dalam ekonomi syariah, itu dibawa ke pengadilan agama. Meskipun saat ini pengadilan umum juga pengadilan negeri menerima sengketa ekonomi syariah itu, tapi seharusnya stop saja itu dalam peraturan itu, limpahkan aja ke pengadilan agama karena sudah wewenang dari pengadilan agama sekarang. Jadi pengadilan agama selain memegang kewenangan tentang cerai ya, tentang talak, rujuk, itu masalah sengketa ekonomi syariah juga ya. Itu masalah kerjasama bisnis. Kemudian buku ini juga membahas tentang yang disebut atau di bidang jasa ya, di bidang jasa itu masalah al-ijaroh, ini dibahas komplit ya, masalah sewa menyewa. Ijaroh dalam masalah barang ya atau sewa menyewa itu dibahas. Ijaroh bidang jasa ya atau kerja, itu masalah bekerja dibahas juga, masalah ujrohnya ya, utul ajiro qabla an yajiba urukuhu, itu dibahas dalam
buku ini tentang masalah konsep al-ijaroh. Sampai praktek di lembaga keuangan syariah itu dibahas ya, sehingga muncul istilah IMBT ya kalau dalam. Nah, IMBT ini al-ijaroh muntahiyah bitamlik, itu biasa kita artikan sewa beli ya, karena sewa yang berakhir dengan kepemilikan itu al-ijaroh al-muntahiyah bitamlik, bisa kita pahami itu sewa beli. Jadi ijaroh ini bahasan sangat penting. Kenapa? Karena pada setiap akad-akad yang sifatnya apa namanya hybrid kontrak ya, memerlukan beberapa akad, itu ijaroh selalu nempel. Nah, kenapa selalu nempel? Karena pada akhir dari sewa menyewa tersebut ya, selama angsuran statusnya sewa, angsuran selesai lunas, statusnya menjadi beli. Nah, jadi ijaroh ini selalu nempel, karena sewa beli selesai angsuran menjadi beli. Baik itu pada akad murabahah itu nempel ijaroh. Berbeda dengan akad jasa yang lain, misalnya akad wakalah, itu tidak semua akad-akad ada wakalah ya, berbeda gimana konteksnya. Kalau lembaga keuangan syariahnya dia sudah kerjasama dengan pihak ketiga, misalnya dengan kalau masalah misalnya objek barang yang diperjualbelikannya misalnya kendaraan bermotor, itu si lembaga keuangan syariah sudah kerjasama dengan dealer. Nah, tidak ada lagi akad wakalah, jadi si nasabah tinggal nunggu saja di rumah barangnya nyampe gitu. Si lembaga keuangan syariah nelpon ngasih PO ke pihak ketiga untuk antar barang. Tapi untuk kasus-kasus tertentu yang dimana pembeliannya yang tahu hanya nasabah, itu pakai akad wakalah. Jadi wakalah tidak semuanya. Tapi kalau ijaroh itu selalu ada, itu menyertai karena berakhir dengan beli ya, berakhir dengan kepemilikan. Kemudian bahasan selanjutnya tentang rohan ya, gadai, tentang pergadaian itu juga dibahas ya, masalah gadai, masalah pemanfaatan barang gadai ya, apakah barang gadai boleh dimanfaatkan oleh si pemegang gadai ataukah tidak. Nah, itu dibahas. Sampai ke pembahasan masalah asuransi, jaminan sosial itu dibahas. Konsep distribusi ya, konsep konsumsi, konsep produksi dalam Islam itu juga dibahas. Jadi buku ini dalam dalam bahasan ekonomi syariah ini saya kira cukup komprehensif, karena saya kumpulkan seluruh literatur yang ada, termasuk silabus-silabus RPS ya, dari prodi-prodi ekonomi syariah, hukum ekonomi syariah, perbankan syariah, manajemen keuangan syariah. Saya kumpulkan silabusnya, saya muat dalam buku ini gitu. Sehingga buku ini kenapa ada 14 bab, itu tujuannya agar seluruh materi perkuliahan terpenuhi. Jadi kan ada 14 pertemuan ya. Jadi 7 bab itu sebelum UTS ya. Bab 8 sampai bab 14 itu untuk pertemuan setelah UTS sampai UAS gitu. Jadi itu sudah sesuai dengan bahasan materi perkuliahan pada prodi-prodi ekonomi syariah, hukum ekonomi syariah, manajemen keuangan syariah, perbankan syariah untuk S1 ya, itu sudah terpenuhi ini di sini ini, semua gitu. ya. Iya, ada ya. Oh, jadi untuk ini saya jadi teringat kalau riba itu termasuk ke sini, Ustaz. Riba ada bahasan riba ini tentu dibahas ya, karena dalam kajian ekonomi ya, terutama ekonomi syariah pasti ada bahasan riba, karena itu bahasan penting. Jadi kenapa sih ada ekonomi syariah? Karena tujuannya adalah untuk menghindari riba itu ya. Kalaulah riba dibolehkan, mungkin tidak ada ekonomi syariah ya, cukup saja bahasan ekonomi itu sudah cukup. Tapi karena dalam ekonomi konvensional itu ada hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu riba ya, hadis-hadisnya, ayat-ayatnya sudah sifatnya qat'i ya, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba ya, la ta'kulu riba adafan mudha'afatan dan sebagainya. Maka bagaimana nih agar riba ini tidak ada? Maka muncullah konsep ya, sistem ekonomi syariah yang sampai saat ini alhamdulillah Indonesia sudah mulai sudah sangat banyak lembaga keuangan syariah dan sebagainya. Sangat menarik ya. Ini semua ada bahasan tentang gimana cara mengatasi riba ya. Untuk dan disesuaikan dan dijelaskan
dibarengi oleh hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Ya, tentu hadis-hadis sebagai landasan hukum primer ya, hukum kedua setelah Al-Quran. Saya jadi ingat kebingungan saya waktu itu ketika waktu saya bingung soal untuk peminjaman emas, bukan peminjaman emas, tapi saya mau beli emas tapi dengan cara dicicil, Ustadz. Apakah boleh itu? Oh, boleh. Jadi untuk pembelian barang ya itu secara angsur ya boleh ya, secara angsuran boleh, itu jual beli ya. Kalau lembaga keuangan syariah menggunakan akadnya murabahah ya, murabahah, bayarnya secara angsur ya. Misalnya dalam akad murabahah misalnya ya. Nah, kita mau beli barang punya teman kita, apakah itu emas, apakah itu motor, mobil, rumah ya begitu. Kalau ke teman kan harus cash ya, harus cash. Teman mau jual berapa? 50 juta. Aduh, cash 50 juta kan nggak ada nih, nggak ada. Nah, akhirnya ke lembaga keuangan syariah. Nah, itu pembiayaan, jual beli pakai akad murabahah. Nah, kata lembaga keuangan syariah yang kita tuju itu, oh bisa belinya di lembaga keuangan syariah tersebut, tapi harganya 70 juta. Nah, begitu. Jadi dia beli dulu ke teman kita 50, dijual oleh lembaga keuangan syariah ke kita 70 juta hanya secara angsur. Nah, itu boleh kita ngeangsur 3 tahun misalnya, 5 tahun ditotalin ada 70 juta itu ya. Boleh, nggak apa-apa gitu. Ya kan sekarang dengan zaman yang sekarang kan ada cicilan di online misalnya dengan akun-akun yang banyak gitu. Akun-akun jual beli, kan ada akun jual beli, terus ada bisa nyicil juga di akun itu. Nah, sempat saya kepikiran gimana nih kalau jual beli atau nyicil kredit gitu, disebutnya kredit emas, jadi sempat gitu Ustaz. Gitu. Hanya untuk membedakan itu, kalau dalam ekonomi syariah itu terutama lembaga keuangan syariah berdasarkan regulasi itu istilahnya pembiayaan, pembiayaan. Kalau kredit, nah kredit itu yang sudah berjalan itu, kredit itu ada pada pinjaman secara angsur. Nah itu kredit ya, pinjaman diangsur itu kredit. Nah pinjaman ini yang mengambil keuntungan ya itu hukumnya haram karena riba. Kullu qardin jarra manfaatan bahwa riba. Pinjam meminjam yang ngambil manfaat atau kelebihan keuntungan, nah itu riba. Itu secara diangsur itu kredit. Nah sehingga kalau ekonomi syariah menggunakannya pembiayaan. Jadi dalam ekonomi syariah menggunakan istilah pembiayaan, bukan kredit. Nah kalau pembiayaan adanya pada murabahah tadi, jual beli secara angsur boleh itu. Ya kan ini kalau kredit kan sudah istilah yang populer di masyarakat. Populer, itu rata-rata tiap rumah setiap jam 7 misalkan ada tukang yang nagih kredit itu kan untuk jadi masyarakat. Sudah populer terhadap pinjaman ya, dan itu mengambil keuntungan dari mereka, sehingga itu yang dimaksud riba itu. Sehingga dalam kajian ekonomi syariah itu bukan kredit, pembiayaan untuk membedakan dengan pinjaman itu. Nah, jadi gitu ya, untuk mengatasi riba itu, jadi kredit itu seperti apa dan diatasi oleh Islam untuk jauh dari riba itu seperti apa ya Ustaz? Nah selanjutnya, untuk apa manhaj atau metodologi pendekatan kajian buku ini? Manhaj dari buku ya, metodologi pendekatan yang digunakan dalam kajian buku ini. Jadi begini, ada pendekatan tekstual, ada pendekatan kontekstual. Nah buku ini kebanyakan menggunakan pendekatan kontekstual. Kenapa? Karena dalam ekonomi syariah, dalam prakteknya begitu, memerlukan pemahaman lanjut ya, sehingga lebih banyak berdasar kepada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dan itu fatwa yang muncul itu mayoritas hasil pemahaman hadis secara kontekstual itu ya. Dan hadis pemahaman hadis secara kontekstual ini kan banyak dipopulerkan ya, misalnya Imam Abu Hanifah itu kebanyakannya metodologi fatwanya menggunakan metodologi kontekstual. Imam Al-Qurafi, Imam Syatibi ya, Imam Syatibi kebanyakan menggunakan kontekstual untuk bisa menuju ke maqasid syariahnya itu. Jadi konsep maqasid syariahnya Syatibi kebanyakan melalui pemahaman hadis-hadis yang
dipahami secara kontekstual begitu ya, sehingga menghasilkan istinbat ahkam tentang suatu permasalahan yang dibutuhkan ya, baik yang berkenaan dengan akal ya, jiwa ya, hifdul mal, masalah harta, masalah jiwa, masalah nasal, keturunan ya. Nah, itu menggunakan. Nah, hadis-hadis ini dalam buku ini juga menggunakan pendekatan secara kontekstual, baik itu melalui berbagai perspektif pendekatan. Ada perspektif mulai dari perspektif sosiologis ya, menggunakan perspektif historis, sosiohistoris, sampai pendekatan hermeneutika ya. Itu hadis juga sama. Kalau di Quran mungkin kita pahami ada istilah takwil ya, menyimpangkan satu makna kepada makna yang lain agar bisa dipahami ya makna tersebut. Misalnya yadullahi ma'al jamaah dalam Al-Quran itu. Nah, yadun di situ ya tidak bisa diartikan tangan. Kenapa? Karena tidak akan bisa kita pahami kan. Ya, emang Allah itu punya tangan ya, begitu. Kemudian seperti apa sih tangan Allah? Emang dua gitu jumlahnya sama dengan kita. Nah, kan banyak ayat-ayat Al-Quran yang memerlukan takwil ya. Ada uzunullah, ainullah, itu kan harus ditakwil ya. Mata Allah, telinga Allah harus ditakwil. Nah, disimpangkan kepada makna lain. Nah, ini menggunakan kajian hermeneutika ya, sehingga hadis-hadis ini bisa dipahami. Semisal ya banyak hadis-hadis yang ini, misalnya hadis yang dalam ini ad-dunya sibnul mu'min wa jannatul kafir ya. Ini tidak bisa dipahami secara tekstual, harus secara kontekstual, karena tidak bisa dipahami ya. Dunia penjara bagi orang-orang mukmin ya, wa jannatul kafir, tapi bagi orang kafir surga. Nah, itu kan harus dipahami secara kontekstual, dan banyak hadis-hadis yang saya muat itu dipahaminya secara kontekstual. Jadi istinbat ahkam yang ada itu dari kontekstual. Nah, sehingga hukum ini kan menjadi dua ya, ada syariah, ada fikih. Kalau syariah itu mungkin kita pahami dari teks-teks Al-Quran atau hadis yang sudah ada yang sifatnya qat'i ya, sehingga bisa dikatakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, itu syariah. Tapi kalau fikih itu pemahaman ya, pemahaman dari sumber hukum Islam itu sendiri, dari Quran, dari hadis, yang dipahami secara kontekstual, menghasilkan istinbatul ahkam yang sesuai dengan situasi kondisi pada saat yang dibutuhkan ya, baik dalam perspektif sosiologis, melalui pendekatan sosiologis ya, melalui pendekatan perspektif historis, sosiohistoris, hermeneutika, atau juga pendekatan psikologis, psikologis masyarakat, atau kondisi Nabi juga ketika berbicara. Karena itu ulama kontemporer semisal Abu Zahro itu ketika mengambil istinbatul ahkam ya, dalam implikasi hukum sebuah hadis, mesti dipahami dulu posisi Rasulullah SAW ya, apakah Rasul pada saat berbicara itu apakah sebagai Nabi dan Rasul ya, penetap syariat, atau posisinya sebagai kepala negara gitu, atau sebagai hakim ya, atau sebagai manusia biasa begitu. Konteksnya harus bedakan sehingga memiliki implikasi hukum yang berbeda ya, begitu itu. Jadi kebanyakan dalam buku ini hadis-hadis menggunakan pendekatan secara kontekstual, sehingga istinbat ahkam yang didapatkan itu sesuai dengan kondisi situasi ekonomi kontemporer saat ini. Jadi ini kontemporer ya. Jadi cocok ini untuk zaman sekarang ya, untuk masa sekarang. Nah, untuk selanjutnya saat itu kan masalah manhaj atau metodologi tentang buku ini. Yang selanjutnya kajian khilafiyah dalam buku hadis khilafiyah ya. Seperti apa gitu, Ustaz? Yang menjadi khilafiyah dalam bahasan kajian ekonomi saat ini banyak, dan saya cantumkan beberapa di buku ini. Semisal masalah tadi ya, pemanfaatan barang gadai ya, masalah marhun ya, pemanfaatan barang gadai oleh si pemegang gadai ya. Jadi kita pahami hadis-hadis gadai itu secara kontekstual, karena kalau kita memahami hadis tentang gadai itu, masalah marhun ya, si barang gadai itu tidak boleh dimanfaatkan oleh si pemegang gadai. Kenapa? Karena barang tersebut merupakan milik
dari si pemberi gadai. Jadi bukan milik yang memegangnya, tetapi milik dari si rohin yang memberi gadai itu. Ya, sehingga si pemegang gadai tidak berhak memanfaatkan barang gadai tersebut. Namun kita hadis-hadis itu harus pahami secara kontekstual. Kenapa? Karena si barang gadai itu ya tidak selamanya benda mati, tetapi ada juga marhun itu yang bisa jadi mungkin binatang ya, makhluk hidup, semisal sapi, kuda, kambing, itu kan memerlukan pemeliharaan. Misalnya masalah makan ya, masalah mengurus si hewan tersebut ya, kandangnya, membersihkan kandangnya, makannya, itu memerlukan biaya. Nah, barang juga banyak ya, misalnya yang harus memerlukan pembiayaan, perawatan, biaya perawatan. Nah, itu dari siapa gitu pertanyaannya, si biaya perawatan itu untuk makan hewan-hewan yang dijadikan barang gadai tersebut. Nah, dalam konteks ini maka si pemegang gadai boleh memanfaatkan marhun tersebut sebatas yang dibutuhkan dalam pemeliharaan marhun tersebut. Misalnya si marhunnya itu adalah sapi ya. Sapi. Nah, biaya makannya setiap hari untuk bayar orang yang nyari makannya, yang ngaritnya gitu, yang bersihin kandangnya misalnya semuanya 100.000. Nah, maka boleh memanfaatkan sapi tersebut, semisal bukan ditunggangi ya. Kalau sapi mungkin diperah susunya ya, diperah susunya pagi, sore atau pagi malam. Nah, misalnya sehari menghasilkan 200.000 itu si sapi. Tapi yang dibutuhkan biaya pemeliharaan seharinya 100.000. Nah, berarti ada lebih 100.000. Milik siapa? Nah, itu bukan milik si pemegang gadai, tetapi milik si rohin yang memiliki sapi itu, yang memberi gadai itu. Nah, itu pemahaman terhadap barang-barang gadai sini. Jadi kalau saat ini kita pahami hadis-hadis secara normatif saja, itu milik si pemegang gadai, tidak boleh digunakan tidak boleh dimanfaatkan karena milik si pemberi gadai, bukan milik pemegang gadai. Jadi pemegang gadai masalahnya memerlukan biaya seperti gitu sih, Mar. Kemudian masalah ihtikar ini juga kan dalam gini, menimbun barang ya, menimbun barang itu hukumnya haram ya, karena akan mendolimi orang lain, dalam arti si barang akan langka ya di pasaran sehingga membuat harga menjadi naik kan ya. Jadi gitu kan, stok barang sedikit, teorinya kan barang tidak ada harga naik ya, barang banyak harga bisa turun atau bisa stabil karena diatur. Nah, ihtikar itu akan membuat barang menjadi sedikit sehingga harga menjadi naik. Karena itu Nabi sangat mengecam orang yang melakukan ihtikar itu, terutama untuk keuntungan pribadinya ya, sangat diharamkan dan menjadi salah satu syiasatul igrok ya, masuk ke dalam ranah politik untuk bagaimana mengambil keuntungan ya. Nah, masalahnya begini, sekarang negara misalnya dia mengatur kebutuhan sembako yang dibutuhkan oleh masyarakat, semisal apa yang dibutuhkan masyarakat, beras, minyak, gas, bensin. Nah, itu maka kita pahami hadis-hadis itu harus secara kontekstual. Kenapa? Karena ada otoritas yang harus bisa mengatur itu. Maka dalam konteks ini ya, karena tujuannya bukan mengambil keuntungan tetapi mengatur ya, ihtikar yang dilakukan oleh penguasa, pemerintah, misalkan Bulog ya, itu menyimpan di gudangnya beras ya ribuan ton ya, itu tidak termasuk kepada ihtikar yang diharamkan oleh hadis-hadis Rasulullah tersebut. Kenapa? Karena tujuannya bukan mengambil keuntungan, bukan menciptakan kelangkaan barang, tetapi mengatur ya begitu. Daerah mana tuh yang sedikit lagi barang maka disuplai ya, dikirim ya. Gas juga ya, sekarang gas yang 3 kilo itu daerah mana yang ini. Nah, sehingga akan merata. Itu yang disebut dalam konsep distribusi yang adil. Itu ada bahasan distribusi. Jadi konsep dalam distribusi itu pada intinya adil. Adil itu sebenarnya bukan sama rata, tetapi
proporsional ya, proporsional dari segi kuantitasnya. Daerah mana yang luas, daerah mana yang wilayahnya kecil, itu tentu dari segi kuantitas berbeda, ya tidak bisa sama rata. Yang penting apa? Yang penting ketersediaan setiap daerah dalam sebuah produk barang itu, ketersediaannya stabil sehingga menciptakan harga yang sama, yang stabil gitu. Karena perbedaan jumlah barang menghasilkan perbedaan harga. Untuk menciptakan harga sama, barang harus sama gitu. Itu mungkin mantap sekali Ustadz. Jadi itu ya permisa STIP Bandung official. Jadi tadi kita sudah membedah dari latar belakang sehingga isi sampai apa sih khilafiyah atau perbedaan pendapat tentang hadis-hadis masalah ekonomi. Nah, untuk kalian yang belum punya, seharusnya ini buat mahasiswa, apalagi mahasiswa ekonomi syariah wajib punya ya ini Ustadz ya. Karena sangat penting lah untuk kita semua memilah dan memilih sesuatu yang berhubungan dengan peminjaman, jual beli, itu harus diatur, dan Islam sudah mengatur itu semua sejak dari adanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja Ustadz untuk pertemuan kali ini. Alhamdulillah Ustadz sudah berkesempatan hadir di hari ini. Terima kasih Ustadz untuk kehadirannya. Mungkin kita akan bertemu lagi di tayangan selanjutnya ya. Apakah itu nanti sharing tentang ekonomi syariah, apakah kajian ekonomi syariah. Nah, untuk kali ini kebetulan kita membedah buku hasil atau karya beliau yang berjudul Hadis Ahkam Ekonomi. Maaf sebelumnya Ustadz, bisa closing statement dulu untuk closing statement di pertemuan kali ini. Untuk closing statement yang pertama, buku ini penting untuk mahasiswa, terutama mahasiswa S1 ya, karena buku ini membahas seluruh kajian ekonomi, baik itu masalah akad-akad ya, masalah jasa dan sebagainya, bahas secara komprehensif. Meskipun ini hadis ahkam ekonomi, tetapi dalamnya memuat konsep-konsep ekonomi itu sendiri, sehingga praktisi ya di lembaga keuangan syariah, baik bank ataupun non bank ya, termasuk aktivis di bisnis syariah, ini memerlukan buku ini gitu. Jadi saya berharap buku ini mudah-mudahan bermanfaat bagi semua pihak ya, termasuk juga bagi dosen-dosen ekonomi syariah, agar memudahkan mereka. Saya berharap menjadi amal jariah ya buat penulis ya, buat penulis, menjadi amal jariah, menjadi pahala yang terus mengalir ya, meskipun ya penulis tiada, tetapi mudah-mudahan pahalanya terus mengalir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu untuk kajian atau bedah buku kali ini kita cukupkan dengan mengucapkan atau dengan memanjatkan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.